yang sangat simpel, satset, dan sederhana kayak gini, tapi dijamin bakalan nambah berkali-kali. Masya Allah, menu kayak gini beneran cocok banget di lidah aku. Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas siang hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton vlog-vlog sederhana aku setiap harinya. Masya Allah. Oh iya guys, ini tuh sebenarnya videonya harusnya itu aku upload kemarin ya. Cuma karena kemarin tuh aku bener-bener sibuk banget di dunia nyata, jadi aku tuh gak bisa untuk editing video. Jadi ini tuh pure bener-bener aku kerjain pagi ini, aku editing, udah kelar editing langsung aja aku VO. Makanya kalau misalnya nanti tuh suaranya ada yang lumayan berisik ya masuk ke dalam VO, aku harap dimaklumin aja guys. Apalagi rumah aku tuh tepat banget di pinggir jalan, jadi otomatis suara kendaraan itu tuh pasti banyak banget yang lalu lalang. Nah sebenarnya waktu yang paling pas dan yang paling tepat untuk VO itu tuh ketika di malam hari ya guys, soalnya dia hening, dia sepi, dia sunyi. Cuman di sini tuh minusnya, aku tuh kadang-kadang kalau misalkan mau terlalu malam baru VO itu tuh aku udah terkantuk-kantuk duluan. Secara di sini tuh aku masih punya anak kecil ya kan, Dede Zara, dan baru berusia 4 tahun. Itu tuh setiap kali mau tidur malam, Masya Allah banyak banget dramanya. Kadang-kadang mau digaruk-garuk dulu punggungnya, mau kita pok-pok dulu, atau mau kita sambil cerita-ceritaan dulu baru mau tidur. Dan itu nggak jarang banget ya terjadi sama kita, kaum emak-emak yang masih punya anak kecil. Ketika kita pok-pok anak-anak kita biar mau tidur, itu ternyata bukan anak kita yang duluan tidur, malah emaknya yang tidur duluan. Bener banget nggak sih? Soalnya kalau aku sering banget terjadi kayak gitu. Tapi ya wajar banget lah ya, namanya juga kan kita emang ibu rumah tangga, jadi setiap hari kerjaan kita mengurus rumah, mengurus anak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Makanya di sini tuh kalau udah malam badan itu tuh baru terasa capek-capek semua, sakit-sakit, pegel-pegel. Sebentar, ini videonya udah sampai mana aja nih? Oh, soalnya keasyikan kita bawa ngobrol ngalur ngidul ya kan, tahu-tahu udah sampai di sini aja. Dan yang pertama-tama tadi tuh di awal opening aku ada ngejemur baju 2 potong yesai. Itu tuh baju kerja untuk suami dan kotor, terus udah sempat aku cuci juga, udah aku keringin. Karena hari ini tuh ceritanya aku lagi libur nyuci, makanya aku cuma ngakalin baju kotor suami aku untuk kerja aja yang aku cuci, karena siapa tahu besok pagi suami aku itu tuh mau ganti baju ya kan. Dan udah selesai, di sini lanjut aja kita mau masak. Yang pertama tadi tuh ada cabe ya kan, aku petik dulu di belakang rumah tadi, tapi cuma dikit sih. Karena hari ini tuh aku bakalan masak menu yang simple-simple aja, tapi dijamin endul banget ya rasanya. Dan di sini aku mau bikin sambal jamur putih pakai lalapan timun dan rebusan bayam. Udah bisa dibayangin kan gimana rasanya? Pokoknya asli bakalan bikin kalap makan nih. Oke, sebelum lanjut masak, karena di sini tuh kebetulan ada siomay ya kan. BTW guys, ini tuh siomaynya aku belinya kemarin ya kan. Cuman karena aku kelupaan gak makan, udah aku masukin kulkas. Kemarin itulah waktu beli aku belum kepengen makan, terus aku masukin kulkas. Akhirnya lupa malah gak dimakan. Nah, jadi ini tuh baru ketahuan siang ini karena emang aku kan mau masak. Jadi aku buka kulkas, aku ambil beberapa sayuran dan bahan-bahan lainnya ya kan. Alah, betapa kagetnya aku, ternyata di sana tuh ada siomay. Setelah aku inget-inget lagi, ya ampun kemarin aku ada beli somai, kenapa bisa kelupaan gak dimakan gini ya? Ya udah, semoga aja belum sebegitu terlambatnya ya. Kita berdoa aja dulu, semoga ini tuh masih layak untuk dimakan dan rasanya masih enak. Soalnya di awalnya tadi jujur aku tuh sempat ragu, takutnya nanti tuh di bagian perbumbuannya udah lumayan gak enak kayak gitu alias basi, dan alhamdulillah setelah aku makan rasanya masih enak pul. Cuma kekurangannya di situ tuh karena dia agak sedikit keras ya teksturnya, tapi maklum namanya juga kan kita baru keluarin dari dalam kulkas, harusnya tadi tuh kita angetin aja dulu ya kan. Mungkin kalau misalkan kita kukus dulu sebentar tadi rasanya bakalan empuk banget. Jadi ya udahlah, karena emang berhubung dia tuh udah masuk dalam perut. Jadi sekarang kita mau lanjut masak aja dulu. BTW aku pakai jamur putih ya say, jamur yang sering dijual sama abang-abang penjual sayur kayak gitu. Aku ambil 2 bungkus dan untuk harga per bungkus itu tuh sekitar 5.000. Dan Masya Allah ini tuh rasanya enak banget. Pokoknya aku suka banget ya sama jamur yang satu ini, apalagi kalau kita bikin sambal atau kita tumis pedes kayak gitu. Beh, ini sih asli bakalan bikin kalap makan. Oh iya, saya rekomendasi dulu dong. Ini tuh sebenarnya jamur putih selain kita masak tumis ataupun kita sambal, enaknya dimasak apa lagi sih? Komen aja di bawah ya. Soalnya aku tuh kayak kepengen banget gitu loh nyobain resep-resep baru, cara masak yang baru. Karena jujur aku tuh setiap kali punya jamur putih kayak gini ya palingan juga cuma tak masak sambal, tak bikinin tumis, atau aku bikinin yang berkuah-kuah kayak gitu tapi versi sop. Makanya aku tuh kayak jarang banget nyoba
nyobain yang cita rasa baru kayak gitu loh. Soalnya setiap kali punya jamur putih kayak gini ya palingan juga cuma 3 menu itu aja yang sering aku cobain. Dan singkat cerita ini aku udah kelar aja ngebersihin jamurnya. Tadi tuh untuk di jamurnya nggak terlalu yang kotor-kotor amat ya kan. Cuma kita buangin di bagian akarnya aja udah, terus tinggal kita suwir-suwir kayak gitu. Kalau perlu kita potong di bagian batangnya, kita potong atau kita belah, udah kelar, lanjut tinggal kita cuci aja. Dan sebelumnya ini di atas kompor aku tuh semalam ada ngerebus rebung. Kebetulan karena aku masih bingung, belum ketemu ide ini tuh enaknya rebungnya kita masak apa, jadi ya udah cus di sini tuh kita skip aja dulu untuk rebungnya, kita singkirkan aja dulu karena untuk hari ini aku tuh yang lagi kepengen bangetnya makan pakai sambal jamur. Jadi udah kita bakalan bikin sambal jamur aja. Ini sebenarnya untuk rebung yang udah kelar aku rebus, walaupun nggak kita masak lagi, ini tuh langsung kita cocolin pakai sambal kayak gitu, makanya udah enak banget ya say. Soalnya aku ngerebusnya itu tuh udah tak tambahin pakai daun salam, pakai geprekan kemiri sama pakai garam juga. Jadi rasanya itu tuh udah mantul banget, ada asin-asinnya kayak gitu, pokoknya gurih deh. Ya udah ini kita skip aja dulu tentang perebungannya dan lanjut. Sekarang aku tuh mau ngulek perbumbuan ya, karena kebetulan untuk perbumbuannya tadi tuh bahan-bahannya udah kelar aku siapin dan sekarang kita cuci dulu sampai bersih nih, jangan kelupaan ya sebelum kita ulek. Terus aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Tambahin secukupnya garam kasar karena di sini tuh aku kalau misalkan ngulek perbumbuan tanpa ditambahin garam kasar, jangan harap ini percabean sama perbawangan aku utuh di dalam cobek ya. Udah pasti ini tuh lari ngalor ngidul loncat ke sana ke sini. Makanya aku selalu tambahin garam kasar, say. Dan karena ini tuh untuk perbumbuannya tadi udah kelar aku ulek, udah halus. Jadi lanjut aja di sini tuh aku mau numis-numis perbawangan dulu ya, say. Karena aku ada ngiris-iris bawang merah. Jadi di sini tuh aku tumis terlebih dahulu sampai bener-bener layu, baru deh aku masukin seperti cabai bawangnya tadi kita gongsrang-gangsreng. Tambahin juga irisan tomat, lanjut kita aduk-aduk. Di sini tuh aku cuma pakai 1 biji aja ya tomatnya karena kebetulan tomat aku lagi habis, say. Makanya ya di sini tuh untung aja sih masih ada sisaan 1. Jadi di sini tuh kita aduk-aduk lagi. Terus untuk jamurnya jangan kelupaan kita masukin. Dan aku juga ada tambahin sedikit air ya karena aku suka banget sama masakan yang itu tuh agak sedikit nyemek teksturnya. Apaan tuh bahasa nyemek? Ya udahlah karena tadi tuh di kompor sebelah aku ada tangkringin wajan juga kan, udah aku tambahin air juga. Itu tuh untuk kita ngerebus si bayamnya nanti. Balik lagi ke kompor sebelah, di sini tuh jangan kelupaan untuk di sambal jamur kita tambahin pakai bumbu seasoning ya, sesuai selera aja. Kalau aku sih cuma tak tambahin micin sama masako aja. Udah tinggal kita koreksi rasa. Rasanya udah mantul pol. Kita matiin api kompornya karena sambal jamurnya udah mateng. Lanjut di kompor sebelah untuk air rebusan bayamnya udah mendidih ya kan. Jadi aku tambahin pakai sedikit garam biar rasanya nanti tuh ada sedikit asin-asinnya gitu loh. Lanjut kita cemplungin bayamnya, terus kita aduk-aduk, kita bolak-balik kayak gini, gak usah terlalu lama-lama ya, nanti kelembekan pula. Dan tidak harus menunggu sampai 10 menit. Akhirnya ini bayam rebus kita udah mateng. Ih ngapain nih udah Aziz? Oh alah, ternyata udah Aziz ini tuh pengen minta tolong untuk diseduhin pop ice, terus mau dimasukin dalam kulkas kayak gitu. Jadi mau diminumnya dingin-dingin. Dan aku bilang tunggu aja dulu, taruh di pojokan sana soalnya emak belum kelar masak nih. Alhamdulillahnya anaknya ngerti. Jadi ya udah di sini aku beresin kerjaan aku dulu dong tentunya. Ini untuk bayamnya tadi udah kelar kita angkatin, udah aku taruh dalam piring kayak gini. Jangan kelupaan untuk wajannya kita angkat dari atas kompor ya, kita bawa keluar biar di sini tuh nggak sakit mata kita memandang ya kan. Sambal jamurnya tadi jangan kelupaan kita ciduk juga, kita pindahin ke dalam piring kayak gini sebagian. Terus lalapan timunnya juga gak boleh ketinggalan. Masya Allah say, bisa kalian lihat ini perpaduan yang udah bener-bener kelop banget loh menurut aku. Jadi ya udah karena berhubung ini tuh perut udah keroncongan banget, jadi cus langsung aja di sini tuh aku mau makan ya. Dan kalau gitu videonya sampai sini aja ya. Makasih banyak yang udah nonton loh, semoga kalian sehat selalu. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya guys. Bye bye. Pokoknya jangan lupa di recook ya karena ini asli enak banget. Selamat mencoba.